Di balik hutan gelap Siberia, di bawah tanah yang membeku, tersembunyi monster yang namanya membuat dunia bergetar. RS-24 Yars. Bagi Rusia, ini bukan sekadar rudal balistik antar benua. Ini adalah kebanggaan nasional, simbol bahwa meski dunia berubah, mereka tetap memiliki senjata pamungkas yang mampu menghancurkan peradaban hanya dengan sekali perintah. Yars adalah perisai sekaligus pedang Rusia, sebuah peringatan sunyi kepada musuh-musuhnya. Jangan pernah mencoba. Namun pertanyaannya, jika senjata ini benar-benar dilepaskan, apa yang bisa dilakukan NATO? Apa yang bisa dilakukan Ukraina? Dan apakah ada tempat yang benar-benar aman di bumi ini? RS-24 Yars lahir sebagai penerus dari rudal legendaris Topol M. Jika Topol M adalah tombak panjang, maka Yars adalah tombak berujung banyak, karena ia membawa MIRV, Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle, hulu ledak nuklir yang bisa menghantam banyak target sekaligus. Setiap unit Yars bisa membawa 3 sampai 6 hulu ledak dengan kekuatan antara 150 hingga 500 kiloton. Artinya, satu rudal saja bisa meluluhlantakkan beberapa kota besar. Bandingkan dengan bom Hiroshima yang hanya 15 kiloton. Bayangkan, satu hulu ledak Yars setara lebih dari 30 kali kekuatan Hiroshima. Dan Rusia punya ratusan unit ini. Tidakkah itu mengerikan? Salah satu kehebatan Yars adalah fleksibilitas peluncurannya. Ia bisa disimpan dalam silo bawah tanah yang diperkuat atau dibawa dengan TEL, Transporter Erector Launcher, raksasa beroda 16. Truk monster ini bisa berpindah-pindah di hutan Rusia, bersembunyi di jalan tanah, bahkan menipu satelit mata-mata Amerika. Inilah mimpi buruk NATO. Mereka tidak tahu di mana rudal itu berada. Meskipun Aesila memiliki satelit pengintai paling canggih, bagaimana mereka bisa menemukan peluncur yang terus bergerak di wilayah seluas Siberia? Dan jika mereka tidak bisa menemukannya, bagaimana mereka bisa menghancurkannya sebelum terlambat? NATO selalu membanggakan sistem pertahanan rudal seperti Aegis Ashore, THAAD, dan Patriot. Namun Yars didesain khusus untuk menertawakan semua itu. Ia dilengkapi decoys, umpan, sistem penetrasi, bahkan kemampuan manuver terbatas di fase terminal. Ketika Yars meluncur, ia tidak hanya mengirimkan hulu ledak asli, tapi juga puluhan objek palsu yang membuat radar kewalahan. Bayangkan, sebuah rudal yang membelah atmosfer, melepaskan sekumpulan bintang jatuh, mematikan. Dan di antara itu, ada hulu ledak nuklir asli yang tidak bisa dibedakan dengan radar. Bagaimana NATO bisa menghentikannya? Bagaimana dunia bisa bertahan dari badai api yang datang dari langit? Banyak orang berpikir rudal nuklir hanya untuk menghancurkan kota besar. Tapi, RS-24 Yars bukan senjata sembarangan. Dengan akurasi CEP sekitar 150 meter, Yars bisa dipakai untuk menghancurkan silo lawan, pangkalan militer, pusat komando, bahkan target strategis yang kecil sekalipun. Artinya, Yars tidak hanya senjata kiamat, tapi juga senjata pukulan pertama. Inilah yang membuat NATO ketakutan. Jika Rusia meluncurkan salvo Yars, mereka bukan hanya menghancurkan kota, tapi juga memutus kemampuan lawan untuk membalas. Bukankah itu inti dari perang nuklir modern? Mencegah lawan membalas dengan serangan lebih dulu? Yars bukan hanya senjata perang, tapi juga senjata politik dan psikologi. Setiap kali Rusia menggelar parade militer di lapangan merah, Yars selalu muncul, berdiri gagah di atas TEL. Pesan yang ingin dikirim sangat jelas. Rusia adalah kekuatan nuklir. Jangan coba-coba. Bagi rakyat Rusia, Yars adalah kebanggaan, bukti bahwa negara mereka tetap setara dengan Amerika Serikat. Bagi musuh Rusia, Yars adalah mimpi buruk,
Sebuah peringatan bahwa konflik dengan Moskow tidak akan pernah berakhir dengan kemenangan, tapi dengan kehancuran bersama. Bukankah ini alasan mengapa Yars disebut penjamin eksistensi Rusia? Sekarang bayangkan sebuah skenario. Rusia meluncurkan 50 unit Yars sekaligus, masing-masing membawa 6 hulu ledak nuklir. Itu berarti 300 bom nuklir meluncur ke udara, terpisah menjadi ratusan target, semuanya menuju kota-kota besar di Eropa, Asia, dan bahkan Amerika. Apakah sistem pertahanan NATO bisa menghentikannya? Apakah Washington, Berlin, atau London bisa bertahan dari hujan api ini? Ataukah dunia akan berakhir hanya dalam hitungan menit? Dan jika ini terjadi, apakah umat manusia akan pernah bisa bangkit kembali dari reruntuhan? RS-24 Yars bukan hanya senjata. Ia adalah hantu perang dingin yang hidup kembali, berjalan di era modern dengan wajah baru. Selama senjata ini ada, dunia akan terus hidup dalam ketakutan. Rusia tahu bahwa dengan Yars mereka tidak bisa ditundukkan. NATO tahu bahwa melawan Yars berarti bunuh diri. Dan kita semua tahu, jika Yars pernah benar-benar diluncurkan, dunia yang kita kenal tidak akan ada lagi. Pertanyaannya hanya satu, apakah manusia cukup bijak untuk tidak pernah menekan tombol itu? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.